Hai gengs, kita lanjutin ya episode kedua dari drama Korea yang berjudul The Veil. Han Ji-hyuk terus memikirkan perkataan dirinya dalam video rekaman yang ia temukan. Ia mencurigai beberapa orang yang memungkinkan berkhianat menurutnya. Ia harus mengumpulkan semua potongan teka-teki untuk mengungkap si pengkhianat. Ia harus waspada terhadap semua orang dan keadaan di sekelilingnya untuk menemukan potongan teka-teki itu. Ji-hyuk bertemu dengan Soo-yeon tanpa sengaja. Soo-yeon pun terkejut karena Han Ji-hyuk sudah mulai bertugas kembali. Han Ji-hyuk mulai menyelidiki setiap orang yang ia curigai. Di sisi lain, pengedar narkoba terbesar melakukan transaksinya. Ji-hyuk meminta informasi rahasia kepada temannya terkait kasusnya 1 tahun yang lalu. Ia mulai merangkai dan mengingat masa lalunya. Dalam ingatannya, ia bertemu dengan Lee Chun-gil. Lee Chun-gil adalah seorang anggota dari geng Hwayang yang ia gunakan sebagai informan untuk mencari informasi dari dalam geng Hwayang. Chun-gil pun memberi informasi secara diam-diam kepada Ji-hyuk dan teman-temannya. Saat Ji-hyuk mengingat lebih dalam, ingatannya pun terhenti. Akhirnya, Ji-hyuk memutuskan untuk memulainya dengan menyelidiki kembali geng Hwayang. Sementara itu, Hwang Chul, komandan kedua dari geng Hwayang, mengatur jadwal pengiriman narkoba. Dan ternyata nih gengs, selain Ji-hyuk, anggota NIS yang lain juga mengintai Hwang Chul. Para agen mengejar Hwang Chul dan kejar-kejaran antara polisi dan geng Hwayang pun terjadi. Akhirnya, Hwang Chul beserta anak buahnya pun menyerahkan diri. Tak lama, ada seseorang yang menelpon kepolisian untuk melepaskan Hwang Chul. Jika tidak, maka satu persatu anggota dari kepolisian akan mati setiap harinya. Sementara itu, Ji-hyuk menemui dokternya, memintanya untuk memberikan resep obat yang lebih kuat dari metadon. Informasi ya gengs, metadon adalah golongan narkotika yang digunakan sesuai resep dokter, yang biasanya digunakan sebagai pereda nyeri dosis tinggi atau obat yang digunakan untuk mencegah gejala putus obat. Dokter memberitahu Ji-hyuk bahwa fakta yang tersimpan dalam ingatannya adalah kombinasi dari ingatan dan emosi. Ji-hyuk kehilangan ingatannya, namun ia masih bisa merasakan semua emosinya. Dan ia tak menyadari dari mana emosi itu datang. Bisa juga disebut dengan lost control ya gengs. Dan jika Ji-hyuk tidak bisa mengontrol emosinya, ingatannya bisa hilang tersapu oleh emosi. Ji-hyuk dipanggil menghadap atasannya. Ji-hyuk diminta menjelaskan identitas Hwang Chul. Mereka membahas tentang ancaman anak buah Hwang Chul yang membunuh satu persatu anggota kepolisian agar Hwang Chul dapat dibebaskan. Ji-hyuk meminta menginterogasi Hwang Chul secara pribadi dan atasannya pun mengizinkan. Ji-hyuk pun menginterogasi Hwang Chul dengan caranya sendiri. Dan di tempat lain, ditemukan lagi satu anggota polisi yang dibunuh oleh anggota geng Hwayang. Kembali lagi kepada Ji-hyuk yang sedang menginterogasi Hwang Chul. Bersamaan dengan itu, datang seorang kurir mengantar sebuah paket yang berisikan potongan tangan milik polisi yang terbunuh tadi. Dan terdapat pesan yang tersemat dalam potongan tangan itu. Termakan emosinya, Ji-hyuk pun menghajar Hwang Chul tanpa ampun, sampai anggota yang lainnya datang menghentikannya. Jae yang terkejut bertemu dengan teman kerjanya di tempat kerja yang sebelumnya. Dan temannya memberitahu sebuah informasi yang berkaitan dengan Ji-hyuk.
Ji-hyuk menginterogasi seorang yang mengaku sebagai sopir dari geng Hwayang. Di saat bersamaan, kantor polisi kedatangan banyak warga ilegal yang menyerahkan diri menyulitkan para polisi. Saat meninggalkan kantor polisi, Ji-hyuk mendapat berita dari Yoo Jae-yi bahwa ada rekaman mengenai dirinya yang Yoo Jae-yi dapatkan dari temannya yang tadi. Rekaman itu ada di ponsel Hwang Chul yang ditemukan polisi. Saat jam menunjukkan pukul 12 malam tepat, para warga ilegal itu menyerang anggota polisi dan terjadi keributan di situ. Ternyata itu adalah ulah dari geng Hwayang. Mereka sengaja membuat polisi sibuk, kemudian menyerang saat mereka lengah. Geng Hwayang pun akhirnya membebaskan Hwang Chul dan sang sopir yang ternyata adalah bos dari geng Hwayang sesungguhnya. Dia yang marah kepada Hwang Chul karena terlalu banyak bicara tanpa segan menggorok lehernya. Saat geng Hwayang meninggalkan kantor polisi, Ji-hyuk melihatnya, kemudian mengejarnya. Ia pun menyadari bahwa sang sopir adalah bos dari geng Hwayang. Dan pertempuran antara mobil pun terjadi. Karena kehilangan kendali, mobil Han Ji-hyuk pun menabrak. Bos dari geng Hwayang itu menelpon Han Ji-hyuk. Ia berkata akan segera menemukan Ji-hyuk. Saat Ji-hyuk kembali dan tiba di kantor polisi, keadaan di sana sudah kacau balau. Ji-hyuk mengenali salah satu anggota dari geng Hwayang yang dilihatnya dari CCTV. Dia adalah Jun Gil. Ia pun mendapatkan ingatannya kembali di saat Lee Jun Gil datang menemuinya dan bersambung. Dan itulah sekilas kisah dari episode 2 The Veil. Nantikan episode 3 selanjutnya. Sampai bertemu kembali. See you, bye-bye.